Allah. Insyaallah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sidang tugas akhir yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Fauzan. Ya, saya ingatkan kembali bahwa waktu presentasinya adalah 15 menit. Kemudian untuk tanya jawabnya juga 15 menit. Mohon diperhatikan waktunya, karena kalau sudah melebihi akan langsung saya berhentikan untuk dilanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, siap, Pak. Kepada Fauzan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kepada Allah yang telah memberikan kesehatan serta rahmatnya pada hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan sidang tugas akhir tahun akademik 2019-2020. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangannya sehingga kita bisa melaksanakan atau merasakan nikmat iman dan Islam. Baiklah, mari kita memasuki kutipan Jumat Berkah. Mumpung hari ini adalah hari Jumat, yuridullahu ayyukhaffifi ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Ini adalah semacam kata pengantar. Baiklah, kita menuju ke biodata. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya lahir di kota Makassar tanggal 12 bulan Mei tahun 2001. Judul tugas akhir yaitu penggunaan Android Studio dalam pembuatan aplikasi manajemen YBM Makassar. Kemudian kita menuju ke latar belakang. Latar belakang saya membuat aplikasi ini yaitu yang pertama, data kurang aman, boros waktu, akses terbatas, dan informasi yang lambat. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa selama ini pendataan yang dilakukan oleh YBM Makassar masih kurang efektif. Kemudian kita menuju ke tujuan. Tujuan saya membuat aplikasi ini ada 4 juga, yaitu data yang lebih aman, efektif waktu, terjangkau dan mudah, dan informasi yang cepat. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, YBM PLN Makassar dapat melakukan pendataan yang lebih efektif. Baiklah, kita menuju ke slide selanjutnya, yaitu deskripsi. Android Studio. Android Studio adalah software atau perangkat lunak pengembang aplikasi Android yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Selain sebagai editor kode dan fitur developer IntelliJ yang andal, Android Studio juga menawarkan banyak fitur. Kemudian ada aplikasi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses. Pengertian proses mengacu kepada serangkaian kegiatan yang dimulai dari penentuan tujuan hingga tercapainya tujuan. Fungsi, artinya kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan.
Kemudian ada YBM Makassar. YBM merupakan singkatan dari Yayasan Baitul Mal, yang merupakan lembaga amil zakat nasional yang terletak di Kota Makassar yang menghimpun dan mengelola dana zakat. Program yang diselenggarakan oleh YBM Makassar meliputi pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Kita menuju ke slide selanjutnya, yaitu bahan dan alat. Di sini kita memerlukan dua perangkat, yaitu hardware dan software. Hardware sendiri kita memerlukan komputer minimum, yaitu berprosesor Intel i5 dan juga RAM yang 4 GB. Kemudian diperlukan juga Android minimum RAM 1 GB dan tingkat OS sesuai spek aplikasi yang akan kita buat. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Yang kita butuhkan adalah OS Windows. Boleh Windows 7, Windows 10. Kemudian ada Android Studio, ada Exam sebagai server, ada MySQL sebagai database, kemudian ada Sublime Text. Kita menuju ke slide selanjutnya lagi. Ini adalah skema pengerjaan. Ada planning atau rencana. Setelah kita melakukan rencana, kita menyiapkan bahan dan alat. Setelah alat dan bahan telah terpenuhi, kita memulai untuk membuat flowchart. Setelah itu ada IRD diagram. Lalu kemudian barulah kita melakukan pembuatan aplikasi. Setelah aplikasinya telah jadi, barulah kita melakukan testing atau pengujian. Nah, apabila terjadi bug, maka kita akan melakukan fixing pada skema pengerjaan testing ini. Setelah kita ketahui bahwa sudah tidak ada lagi bug, maka kita boleh melakukan publish atau menyebarluaskan. Kemudian kita menuju ke lini masa pengerjaan. Baiklah, ada analisis masalah. Analisis masalah, saya menganalisis masalah pada bulan Maret, minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian ada penentuan judul, itu juga di bulan Maret, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Lalu ada penyiapan alat dan bahan, itu juga di bulan Maret, itu pada minggu kedua. Sedangkan pengerjaan proyek tugas akhir, saya mulai pada bulan Maret, minggu kedua, sampai pada bulan Mei, minggu pertama. Lalu ada pembuatan laporan tugas akhir. Nah, ini saya mulai pada bulan April, minggu pertama, sampai pada bulan Mei, minggu pertama. Lalu ada pembuatan slide tugas akhir. Ini saya kerjakan pada bulan Mei, minggu kedua. Kemudian ada bimbingan tugas akhir. Ini dimulai pada bulan Maret, minggu kedua, sampai bulan Mei, minggu ketiga. Lalu ada tugas akhir telah selesai. Ini di bulan Mei, minggu ketiga dan keempat. Oke, kita menuju ke slide selanjutnya. Ini adalah pencapaian tugas akhir. Pencapaian tugas akhir yang pertama ada planning atau rencana. Ini rencana sudah matang 100%. Kemudian ada penyiapan bahan dan alat. Ini juga udah 100%. Artinya alat dan bahan sudah siap. Kemudian ada pembuatan proyek tugas akhir. Nah, ini yang terkendala. Masih sekitar 20%. Kemudian kita menuju ke slide selanjutnya. Ada flowchart aplikasi. Nah, ini adalah flowchart aplikasi login dan register. Nah, awalnya kita masuk ke login atau di register. Di sana terdapat dua form daftar dan form login. Apabila kita belum mendaftar, maka kita masuk ke form daftar, terus kita menginput di sana. Nah, apabila berhasil, maka akan kembali ke halaman login atau daftar. Tapi apabila tidak berhasil, maka tetap dalam proses penginputan itu. Lalu ada form login. Form login ini apabila kita telah mendaftar. Nah, apabila berhasil, maka akan masuk ke menu utama.
tapi apabila gagal maka tetap ke halaman login atau daftar. Lalu selanjutnya ada menu utama. Ini adalah flowchart menu utama. Dari halaman menu utama, kita memiliki 6 pilihan. Ada tentang saya, ada data mustahik, administrator, data muzaki, tentang YBM, dan logout. Tentang saya berisi tentang biodata developer. Data mustahik berisi curut data, administrator berisi curut data juga, begitupun dengan data muzaki. Tentang YBM berisi informasi tentang YBM. Nah, di sini kita bisa, setelah kita memilih salah satunya, salah satu dari pilihan menu ini, kita bisa kembali lagi nih ke menu utama. Nih. Oke, selanjutnya ada flowchart. Ini adalah ilustrasi flowchart curut data. Jadi apabila kita memilih salah satu dari data muzaki, administrator, atau data mustahik, maka kira-kira flowchartnya akan seperti ini. Ada insert, update, delete. Nah, di sini ada insert penginputan nomor, nama depan, nama belakang, alamat. Kemudian update ada edit, ada nama depan, nama belakang, alamat juga. Kemudian ada delete. Nah, di sini delete kita tidak menginput, tapi memilih. Kita memilih nomor berapa nih yang akan kita hapus. Setelah kita melakukan masukan, maka ada processing simbol. Ada save, save, delete. Nah, setelah ini berhasil, maka ini akan mempengaruhi database yang telah kita buat. Nah, apabila berhasil juga, maka akan menampilkan semacam pesan atau notifikasi. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian kita lanjut ke IRD diagram. Di sini saya memiliki 3 tabel. Ada tabel muzaki, admin, dan mustahik. Muzaki memiliki atribut ID muzaki, nama, alamat, dana atau saldo. Kemudian admin memiliki atribut yaitu ID admin, nama, password, dana atau saldo. Kemudian ada mustahik. Mustahik memiliki ID mustahik, nama, alamat, dan dana atau saldo. Di sini menggunakan relasi many to many. Cara bacanya seperti ini. Banyak muzaki dapat menyalurkan dana ke banyak admin, dan banyak admin dapat menerima dana dari banyak muzaki. Begitupun sebaliknya, banyak admin dapat membagi dana ke banyak muzaki. Banyak mustahik maksudnya. Banyak mustahik dapat menerima dana dari banyak admin. Nah, mereka menerima dana berdasarkan ada ID muzaki dan ID admin. Nah, seperti itu. Kemudian kita menuju ke slide selanjutnya, yaitu desain dan fitur aplikasi. Yang pertama kita lihat ada rupiah 0. Nah, itu masih kosong. Fitur pertama itu adalah jumlah saldo, berupa jumlah saldo atau uang yang telah terkumpul pada data muzaki. Yang kedua ada data muzaki, berupa pendataan muzaki, dapat mengedit, menambah, menghapus, dan melihat data muzaki termasuk dana yang disedekahkan. Yang ketiga ada data mustahik, berupa pendataan mustahik yang dapat mengedit, menambah, menghapus, dan melihat data mustahik termasuk dana atau bantuan yang diterimanya. Yang keempat ada administrator, berupa pendataan admin yang dapat mengakses aplikasi tersebut, serta terdapat pula fitur curut di dalamnya. Yang kelima ada tentang saya, berupa biodata atau profil developer aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada tentang YBM, berupa informasi tentang YBM PLN. Nah, foto dari aplikasi ini masih sekitar 20%, sama seperti pencapaian tugas akhir tadi. Proyeknya ini masih 20%, sedangkan foto ini diambil sebelum pandemi corona. Baiklah, kita menuju ke slide terakhir, yaitu
Kesimpulan, aplikasi YBM PLN Makassar perlu dibuat agar memudahkan pendataan muzaki dan mustahik. Selain itu, aplikasi ini juga berbasis platform Android karena perangkat Android saat ini memiliki keunggulan dibanding perangkat lainnya. Salah satunya adalah kemudahan akses. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Fauzan atas presentasinya. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab dengan Dewan Penguji. Kepada penguji 1, Pak Indra, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Prana. Untuk Ahmad Fauzan. Ya, Pak. Judul tugas akhirnya ganti ya? Iya, Kak. Sebelumnya apa? Sebelumnya penggunaan semacam ojek online gitu, Kak. Kenapa diganti judulnya? Karena ditolak. Sama? Kata Pak Nanang terlalu banyak. Udah banyak contohnya aplikasi ojek online di YouTube. Jadinya ya saya juga bingung. Terpaksa ngambil yang ini. Mulai ganti judul ini, yang baru ini, dari bulan apa? Bentar, Kak. Ini, Kak. Dari bulan Maret, minggu kedua sampai minggu keempat. Oke. Coba Fauzan tampilkan di flowchartnya. Oke, next. Lagi. Oke. Di sini Fauzan menampilkan, nah ya, di sini adalah contoh flowchart aplikasi CrudData. Gitu ya? Iya, Kak. Ini cuma ilustrasi, Kak. Kalau kita melakukan ini buat sendiri atau ngambil dari Google? Ngambil dari Google, Kak. Soalnya kan saya kekurangan sarana gitu. Buatnya susah. Bukannya Fauzan buka ini ada laptop dari YBM ya? Iya, tapi kan kemarin diambil lagi, Kak. Dipakai juga katanya. Jadi lain kali ketika menampilkan sebuah data itu harus benar-benar sesuai dengan keadaan. Contoh Fauzan di sini menggunakan data-data yang akan digunakan untuk di aplikasi manajemen. Jadi ketika membuat sebuah tampilan flowchart aplikasi CrudData ya harus sesuai gitu ya. Iya, Kak. Oke, selanjutnya di next coba Fauzan. Oke, di ERD. Coba tadi Fauzan baca tabelnya gimana tadi dengan relasinya? Banyak muzaki dapat menyalurkan dana ke banyak admin. Banyak admin dapat menerima dana dari banyak muzaki. Kemudian yang kedua yaitu banyak admin dapat membagi dana ke banyak mustahik. Banyak mustahik dapat menerima dana dari banyak admin. Berarti relasi dari table muzaki ke table admin itu many to many. Dari table admin ke table mustahik many to many. Iya, Kak. Oke. Fauzan sebelumnya tahu nggak ketika kita membuat sebuah relasi database, terutama dengan table dua table dengan relasinya many to many itu akan menimbulkan atau menciptakan sebuah table baru. Nah, sedangkan di sini Fauzan ketika tadi menyampaikan menggunakan relasi many to many, nah, di sini table baru yang muncul yang mana nih? Oh, ini kayaknya ada ID muzaki nih, kayak menyalurkan dana semacam transaksi gitu. Transaksi.
Berarti table barunya namanya ini ya, menyalurkan dana. Ya, boleh lah Kak. Loh, kan Fauzan yang desain, masa boleh lah? Gimana jadinya? Ya nggak apa-apa, menyalurkan dana aja Kak. Loh, Ini kan ada elemennya Kak, ID Muzaki nih. oke. Jadi ketika ada dua table di sini, nama table pertama Muzaki, nama table kedua admin, lalu relasinya many to many, terciptalah table baru dengan nama menyalurkan dana Iya Kak, dengan satu field namanya ID Muzaki gitu ya. iya Kak. Oke. Berarti sama nih ketika many to many antara table admin dengan table mustahik menciptakan sebuah table baru dengan nama membagi dana Iya Kak. dengan sebuah field atau record ID admin gitu. Oke. Soalnya baru tahu ketika ada table baru terus lambangnya kayak gitu. Oke. Terus tadi kemana lagi tadi ya? Oh ya, kenapa Fauzan memilihnya Android? Karena kemudahan akses. Saya boleh ngambil contoh nggak Kak? Ya boleh silakan. Kan sekarang kan terjadi bencana nih di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ini seumpamanya saja nih, YBM Makassar nih turun tangan ke sana. Nah, apalagi saat-saat banjir, itu kan semacam sulit gitu Kak. Kalau kita berjalan-jalan di tempat bencana alam, di tempat yang sedang dilanda bencana alam, terus kita membawa kayak alat-alat berat gitu, semacam komputer, laptop. Nah, makanya saya membuat aplikasi ini lewat Android atau membuatnya di Android karena biar mudah gitu Kak aksesnya ke sana. Jadi orang-orang yang tertimpa bencana yang ingin mendapatkan bantuan itu mudah gitu. Karena tinggal melakukan pendataan di Android. Kita tidak perlu lagi membawa komputer, membawa laptop atau segala macam. Seperti itu Kak. Oke. Selanjutnya tadi Fauzan menggunakan Android yang versi berapa tadi? Android Ya. maksudnya aplikasi ini atau Android Studio-nya Kak? Versi Androidnya apakah Oreo, Lollipop, atau apa? Aplikasi Android yang saya buat ini Kak, Iya. kalau nggak salah sih Lollipop. Kalau nggak salah. Iya Kak, soalnya kan aplikasi ini kan ada di Petik Kak. Saya mengambil gambar-gambar dari ini tuh udah lama, sebelum bulan Ramadan juga. Oke. Berarti Lollipop ya versi Androidnya kalau nggak salah. Iya Kak. Oke. Tadi Fauzan menyampaikan penyampaian tugas akhirnya untuk pembuatan aplikasi sekitar 20%. Nah, Fauzan. Kan? Oh, sekali. Mas. Mungkin jaring bisa. Ini yang di
Habiskah kuotanya? Nah, benar.
Di sini nggak ada adminan tuh. Siapa? Keluar dia. Takutnya dia masuk ke link yang baru tadi loh. Gimana? Khawatirnya dia masuk ke link yang baru di-share Ali tadi. Oh iya. Yang baru di-share. Iya. Takutnya dia malah masuk ke situ. Ya sama Kak, di sini juga IndiHome-nya agak down. Antum IndiHome juga? Iya. Ya, anak perhatikan udah beberapa hari nggak stabil. Fauzan, jaringan aman nggak ya? Nggak. Suaranya Iya, Pak. Iya, Pak. sinyalnya ya? Oh, bisa kan tempat tadi di mana itu agak ini? Tadi aman kan? Tahu ya, Pak. Tiba-tiba juga tadi data selulernya mati. Tapi ini udah stabil lagi, Pak. Oke, bisa dilanjut ya. Tadi Fauzan menyampaikan pembuatan proyek TA sampai 20%. Iya, Kak. Nah, ini sampai mana nih? Sudah mulai ngoding atau apa? Udah mulai ngoding, Kak. Sampai mana ngodingnya? Data Muzaki, curut dari data Muzaki, curut sama data Mustahik ini udah selesai. Oke. Ini itu saja dari saya, Pak Prana. Baik, terima kasih Kak Indra. Silakan Kak Ridwan untuk bertanya. Oke, baik. Makasih karena untuk Fauzan. Iya, Kak. Tadi saya mau lihat yang di bahan dan alat. Pertama, mungkin saya mau tanya yang umum dulu. Ini, Kak. Atasnya lagi, mungkin. Yang atas lagi, Fauzan. Ke atas lagi. Nah, di situ tertulis Android Studio ya. Android Studio adalah software pengembangan aplikasi Android yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Yang dimaksud IntelliJ IDEA itu apa sih? Semacam pengembang, Pak. Pengembang independen apa ya? Semacam independent development environment yang berdasarkan pada JetBeans kalau nggak salah, Pak. Jadi inti fungsinya buat apa? Untuk melakukan pengembangan program aplikasi. Aplikasinya berupa Android. Kalau yang lain? Setahu saya selama ini saya cuma nyoba Android. Gitu. Baru tahu yang Android lain, ya? Iya, Kak. Oke. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, dari tadi ada 3 menu ya dalam aplikasinya, Muzaki, Mustahik, dan admin. Bener gak? Iya Kak. Admin ini ngisi data apa sih? Admin yang ini kalau dia login gitu, logout. Ya dia itu ada CRUD data. Data apa yang di CRUD? Kan dia bisa nambahin admin, bisa menghapus admin, bisa mengedit juga. Mengedit password, username. Itu user dong maksudnya. Iya. Emang ini aplikasi ini untuk admin doang? Iya. Fungsi dari aplikasinya sebenarnya buat apa? Data apa gitu? Ini kan khusus untuk pegawai IBM doang Kak. Bukan user gitu. Ya tadi katanya Muzaki menyetorkan dana kepada admin. Admin menyalurkan dana kepada Mustahik. Benar gak sih? Jadi gini Kak, admin ini dia yang mengelola semuanya gitu. Ya. Jadi jika ada Muzaki yang ingin menyetorkan atau menyalurkan dana, admin ini yang melakukan pendataan, yang mencatat nama, alamat gitu, atau semacamnya. Nah, terus dana dari Muzaki ini nanti yang dikelola admin. Admin ini nanti bebas mau membagi dananya ini ke bidang apa, bidang pendidikan, sosial gitu. Ketika menyalurkan masuk di menu apa? Coba lihat di tampilan itunya deh, mockup yang bawahnya tuh, yang tampilan aplikasinya. Nah, pada saat Muzaki mau menyetor, masuk ke menu apa? Pada saat Muzaki pengen menyetor ya, menyetornya secara ini Kak, kayak lewat bank gitu. Ya, dia masuk ke menu yang mana? Ini aplikasinya belum lengkap Kak, kan masih 20%. Belum sampai situ, baru data aja. Masih yang ini data-data nama gitu. Oh, berarti belum masuk ke proses ya, proses penyaluran, proses belum penerimaan. Kak. Soalnya ini juga kan waktu saya melakukan coding nih cuma seminggu doang Kak. Habis itu kan ini wabah. Oke. Kemudian mungkin yang terakhir, pada saat pembuatan data ini atau penyiapan aplikasi ini, apa pernah konsultasi ke YBM Makassar terkait kebutuhannya? Karena kan ini akan diaplikasikan ke YBM Makassar ya? Iya Pak. Apa hanya mengira-ngira kebutuhannya? Soalnya kan sebelum saya gabung peting nih, saya itu YBM ini tetangga sebelah rumah saya. Dia sering membantu kayak semacam bencana alam gitu. Nah, saya pernah lihat dia mencatat pakai kertas gitu. Jadi baru waktu pengumpulan judul kemarin tuh saya juga bingung. Saya mau buat apa? Akhirnya dikasih masukan sama kakak alumni yang dari Makassar. Katanya YBM di Makassar itu masih ini kita bisa buatkan aplikasi. Kamu buatkan aplikasi Android-nya, biar saya yang membuat aplikasi webnya. Jadi nanti kita hubungkan gitu. Oke. Berarti secara garis besar belum berkonsultasi ya. Real kebutuhan YBM itu seperti apa? Belum. Oke. Soalnya kalau antum konsultasi ke YBM, Ana yakin YBM bisa minjemin laptop karena pasti akan senang untuk dibuatkan aplikasi ini ya. Nah, kemudian tadi dibiasakan kalau untuk pembuatan aplikasi didasarkan dengan kebutuhan real yang ada sih. Itu aja. Gitu Pak Fauzan? Iya Kak. Oke. Itu aja Mas Wana, cukup dari Ana. Ada waktu?
jaringannya. Masih ada waktu enggak? Mas Prana mic-nya lupa di unmute. Maaf, Kak Ridwan sama mungkin Kak Indra ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktunya? Enggak. Baik, Kak Ridwan dan Kak Indra ditunggu nilainya. Ya, karena akan saya bacakan di akhir nanti. Oke. Jadi, Fauzan coba di-mute dulu. Nah, itu ada suara-suara yang agak ini kayaknya dari Fauzan deh. Ya, nah. Oke, jadi gitu ya Fauzan ya. Tadi beberapa saran dari Kak Indra sama Kak Ridwan bahwa Fauzan sebaiknya melakukan analisis data dulu ke tempat yang bersangkutan. Seperti itu. Meskipun Fauzan punya tetangga yang berhubungan langsung dengan bidang terkait, tapi Fauzan tidak bisa mengambil kesimpulan langsung bahwa bidang tersebut kekurangan beberapa hal yang Fauzan sebutkan tadi. Karena Fauzan tidak menganalisis langsung ke tempatnya. Gitu Fauzan ya? Iya, Pak. Fauzan bisa dilihatkan sedikit videonya Fauzan, wajahnya Fauzan, coba saya mau lihat. Presentasinya dimatikan dulu. Presentasinya ditutup dulu. Nah, coba Fauzan videonya nggak bisa aktif ya? Itu yang bawah. Oh, mungkin nggak bisa. Ya udah. Baik, Fauzan tolong didengarkan baik-baik. Saya akan menyebutkan poin penilaian ya. Baik, dari saya Fauzan mendapatkan nilai sebesar 79,9.